Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelas 10-6 siapa? Saya Pak. Ya, silakan pimpin doa dulu sebelum memulai pelajaran. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sehat semua? Bahagia semua? Bahagia. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk ke kelas siapa? 10-6. Kiri sama Angga. Firi kenapa? Angga kenapa? Kiri. Firi? Firi izin, Pak. Izin. Angga? Angga kemana? Enggak ada isinya, Pak. Nggak ada isinya, belum ada? Oh, berarti nunggu Pak Satpam ya? Iya. Ngantar, oke. Berarti Firi tak tulis, Angga tak tulis. Oke. Untuk selanjutnya silakan cek kerapian dulu. Baju, hasduk, kaos kaki, silakan dicek. Apakah sudah pakai hasduk semuanya? Sudah. Kemudian silakan dicek kaos kaki. Sudah hitam? Apa ada yang putih? Oke. Silakan cek temanmu sebangku. Sudah rapikah dia? Sudah siapkah untuk masuk ke jam pembelajaran sejarah? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya silakan cek laci, cek kebersihan. Jangan sampai ada yang kotor. Silakan, ada yang kotor boleh keluar kelas, silakan buang sampah pada tempatnya. Oke. Nah, Abah sampahnya banyak. Ada mangkok soto apa enggak? Bahaya. Himbauan sekolah, nggak boleh bawa gelas sama mangkok soto ke kelas. Kalau bisa makannya di kantin. Paham ya? Oke, sudah masuk semuanya? Oke, untuk selanjutnya tadi pelajaran apa sebelum jam sejarah? Oke, pusing mau enggak? Biar enggak pusing, kita ice breaking dahulu. Semuanya dilihat ke depan. Nah, tema ice breaking kali ini adalah dibaca dengan apa? Clap, boom, pen. Oke, semuanya boleh berdiri di tempat masing-masing. Untuk selanjutnya, silakan didengarkan instruksi. Ketika saya bilang clap, semuanya tepuk tangan. Sekali. Ketika boom, semua tangan dihentak ke meja. Tapi harus keras-keras, nanti nak jebol mejamu. Oke. Ketika pen, berarti semuanya ngambil bolpen yang ada di depanmu. Siapkan pen satu biji. Nanti cepet-cepetan. Udah yang maksudnya? Siapkan bolpen satu di. Oke, sudah siap? Deret sini sudah siap? Deret 2 siap? Deret 3 siap? Oke, deret 4 siap? Oke. Dengarkan instruksi, konsentrasi. Biar gak jenuh karena habis matematika. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap, clap. Boom, boom. Clap, boom. Clap, boom, boom. Pen. Oke, ulangi lagi. Sebelum tak ulangi, siapa yang menang tuh jari? Oke, ya meriah. Ulangi lagi, bolpennya taruh ke. Oke. Clap. Boom. Boom. Clap, clap, clap. Boom, boom, boom. Clap, boom. Clap, boom, boom, boom. Clap, pen. Oke. Terakhir. Kita terakhir main clap, boom, pen. Oke. Ya wis. Biar enggak redek, tarik nafas dulu. Oke, siap? Oke. Clap. Boom.
Clap, clap. Boom, boom. Clap, boom, boom. Clap, boom. Clap, boom, boom, boom. Clap, pen. Oke. Yes. Untuk semuanya boleh duduk. Kita menang guys. Menang. Tadi adalah ice breaking biar kamu selalu bahagia. Sebelum nyimak ke materi apa tadi? Oke. Hari ini adalah materinya praaksara. Ada yang tahu tentang praaksara itu apa? Praaksara itu apa? Masa sebelum mengenal tulisan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi minggu kemarin apa? Ada yang bisa? Materi minggu kemarin? Yang kita bahas tentang manusia yang ada di Blora. Kemarin tak singgung sedikit tentang manusia yang ada di Blora apa? Manusia pertama yang ada di Blora itu ditemukan di Todanan. Todanan, oke. Di Todanan ada manusia yang pinter. Ketika ulangan nggak pernah remedi. Otaknya hampir 1200. Yaitu Homo sapien. Terus ada dua lagi apa? Pithecanthropus. Pithecanthropus apa? Erectus sama satunya lagi Homo soloensis. Ditemukan di mana? Bengawan Solo. Oke, Bengawan Solo. Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang bisa jawab. Berarti kita sudah belajar, tak singgung sedikit ya kemarin ya mengenai manusia yang ada di Blora. Karena kita merupakan salah satu kota dengan objek penelitian sejarah pada masa praaksara. Terutama nanti ada Pacitan, ada juga yang ada di Blora. Sebelum kita masuk ke pelajaran, nanti ada asesmen diagnostik. Semuanya bawa HP? Punya kuota semuanya? Oke, silakan keluarkan HP-nya. Punya kuota, kemudian silakan masuk ke Google Site. Google Site-nya sudah tak kirim di grup WhatsApp. Masuk Google Site, kemudian cari game sejarah. Tak kasih ini petunjuk. Ini ya. Kamu masuk Google Site, kamu masuk, nah ini. Masuk Google Site, masuk ke praaksara, masuk ke game sejarah yang ada barcode-nya. Kamu mau pakai barcode bisa, klik langsung bisa. Oh iya, sebelum main game atau asesmen diagnostik, silahkan HP-nya disetting landscape atau tidur atau miring. Kita main game dulu, soalnya 5 menggunakan game balon jatuh atau balon pop up. Sudah? Silakan diklik, boleh main game sebentar. Ya. Ketika login, kasih nama lengkapmu sama nomor absen. Kuis atau game dulu. Ini untuk mengecek apakah kalian sudah mengetahui materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu mengenai praaksara. Bisa? Bisa. Oke. Nek nggak bisa ngomong ya. Di grup ini loh, game sejarah di Google Site. Ya itu. Saya ini belum tahu siapa Erlangga. Saya tak kasih tahu. Kamu salah buka game di praaksara. Oh. Nah ini. Ini loh. Untuk semuanya. Silakan masuk ke Google Site. Ini loh, pojok kanan ada praaksara. Klik. Lanjut ke game sejarah. HP-nya dimiringin ya, Pak? HP-nya dimiringkan. Itu untuk ngecek kesiapan kamu belajar hari ini. Silakan jatuhkan balon ke gerobak yang sesuai dengan jawabannya. Tulisan yang atas. Tak kelihatan apa ini loh, Pak. Kecil banget. Oke, ya enggak apa-apa.
Kalau jawabannya benar, nanti akan muncul tombol centang. Tulisannya kekecilan. Iya pak. Coba kalau mode potret. Nggak apa. Kecil banget. Tinggal diklik aja tidak apa-apa. Contoh tak bukakan di sini ya laptop ya. Nanti munculnya seperti ini. Sama kecilnya nggak sih? Ini namanya quiz football menggunakan tema sebentar. Sama. Satu. Sinyalnya masih loading. Seperti ini kan praaksara. Iya. Kalau di laptop jelas. Cuma kalau di HP agak. Nah. Gitu. Silakan letakkan balon pada tempatnya. Santai aja. Ada yang sudah selesai? Skornya berapa? 400. 400. Oke. Iya kerjakan apa? Ini Pak, ini Pak. Ya. Bukan. Ada yang sudah selesai? Tunjuk jari. Soalnya cuma 5. Primus inter pares. Di SMP ada yang sudah pernah main game seperti ini? Belum. Belum. Ada yang 100. Erlangga dapat berapa? Erlangga? Akmal? 200 Pak. Skornya berapa? 200 Pak. 223. Oke. Kalau yang sudah selesai silahkan letakkan HP-nya. Sudah? Apa? Belum Pak. Belum. Ini sampai level masih level 8. Oke, tak ceknya dulu. Sudah masuk semuanya. Silakan boleh diletakkan HP-nya ke meja masing-masing. Sudah ya? Sudah, silakan letakkan HP-nya. Untuk selanjutnya yaitu ada mindfulness. Silakan mengikuti arahan dari saya. Mindfulness itu untuk kamu siap untuk pembelajaran hari ini. Kita main pernafasan sebentar biar rileks setelah main game. Silakan tarik nafas halus, tahan, hembuskan. Lakukan beberapa kali. Tarik nafas lagi, tahan, hempaskan. Sekali lagi. Tarik nafas halus, tahan, hempaskan. Oke, kita masuk ke materi ya. Silahkan dilihat file presentasi. Tadi sudah breaking. Nah, selanjutnya ada apakah kamu tahu gambar nomor 1 dan gambar nomor 2? Ada yang tahu sedikit gambaran mengenai apa gambar itu? Yang tahu tuh jari.
Siapa yang tahu, yang berani ngomong dari tempat masing-masing? Ya, Nazira silakan. Gambar nomor berapa? Gambar nomor 1, Gambar nomor 1 itu apa? lukisan zaman praaksara. Lukisan zaman Prasejarah. Oke, zaman praaksara, zaman prasejarah boleh. Lukisan ya, intinya lukisan. Lukisan apa itu nomor 1? Telapak tangan atau telapak tangan? Telapak tangan. Oke, untuk yang nomor 2 ada yang tahu? Meiza tahu enggak? Nomor 2 itu tentang apa? Gambar apa? Manusia pada zaman praaksara. Praaksara. Oke. Semuanya masih fokus ke praaksara ya. Padahal di praaksara nanti ada beberapa periodisasi atau pembabakan. Ada berapa? Ada yang tahu? Apa? Pembabakan zaman praaksara tahu enggak? Belum. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ada yang tahu? Cewek atau cowok boleh ngomong dari tempat? Kamu, Mbak. Ada berapa periodisasi? Belum. Yang sudah tahu? Ada? 3, benar. 3 apa saja? Ini materi SMP kelas 7 nih nggak salah. Praaksara. Paleolitikum. Oke, paleo. Paleolitikum. Mesolitikum. Mesolitikum. Megalitikum. Neolitikum. Kalau megalitikum itu nanti masuknya ke budaya yang ada di Neolitikum. Jadi periodisasi praaksara cuma ada 3. Ada 3 ya. Lanjut kita oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Memahami informasi tentang pengertian praaksara. Itu nomor 1. Nomor 2, mengidentifikasi corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan zaman atau masa. Tadi sudah disinggung. Nomor 3 yaitu menganalisis budaya dan tradisi pada masa praaksara. Dan yang terakhir nomor 4 yaitu menciptakan produk digital mengenai periodisasi praaksara. Jadi ada 4. Kita next langsung ke kita masuk ke nonton video. Silakan disimak videonya ya. Boleh dikeluarkan buku tulisnya untuk meresum sedikit. Yo guys, pada episode kali ini kita akan mengulas tentang kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. So, masa praaksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, guys. Nanti ada gilirannya begini. Pada masa praaksara terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam tersebut memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda, guys. Corak kehidupan masyarakatnya dapat kita klasifikasikan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua. Karena alat-alat yang digunakan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu, guys. Adapun manusia pendukung pada masa Paleolitikum yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam, guys. Mereka selalu hidup berpindah-pindah atau nomad dan mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan ataupun ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau, karena tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Pada zaman purba, populasi manusia masih sangat kecil, guys, karena kehidupan yang berat untuk bertahan hidup.
Dalam kelompok terdapat pembagian tugas kerja. Laki-laki biasanya melakukan perburuan, sedangkan wanita tugas mengumpulkan bahan makanan seperti buah, tumbuhan, dan juga merawat anak. Kebudayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana dan kasar. Hal ini dikarenakan perkembangan otak manusia pada masa ini masih sangat primitif. Mereka hanya menggunakan alat dari batu, kayu, maupun tulang binatang. Alat-alat yang ditemukan pada zaman ini antara lain adalah kapak genggam. Kapak genggam adalah batu yang dipangkas di salah satu sisinya sehingga memiliki ketajaman. Fungsi dari kapak genggam yaitu untuk menggali ubi-ubian, memotong dan meneliti binatang. Kapak juga sebetulnya hampir sama dengan kapak genggam, namun lebih besar karena fungsinya untuk meribas kayu, mengangkat tulang, serta sebagai senjata. Kapak genggam dan kapak gelas hampir tersebar di seluruh Nusantara. Alat serpihan atau flex. Alat ini terbuat dari batu yang lebih kecil yang berfungsi sebagai pisau, penyalut, atau berfungsi. Alat-alat tulang dan tanduk juga digunakan manusia pada zaman ini. Biasanya untuk mata tombak, usaha atau pencungkil. Alat tulang dan tanduk berkaitan Andong Jawa Timur. Maka dari itu alat-alat ini disebut juga dengan hasil kebudayaan Andong. Masa yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Mesolitik atau zaman Batu Tengah. Masa ini merupakan masa peralihan dari budaya Batu Tua menuju budaya Batu Muda. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun sebelum Masehi. Namun kehidupan sosial manusia pada masa ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya. Namun mereka sudah memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Mereka pastinya juga masih berburu dan mengumpulkan makanan ya guys. Pembagian tugas kerja pun masih sama, yaitu laki-lakinya berburu dan perempuan mengumpulkan makanan serta memasak. Manusia pada masa ini sudah mengenal penggunaan api dan memasak guys. Selain untuk memasak, api digunakan untuk mengamankan tubuh dari cuaca yang dingin dan untuk mengusir binatang buas. Mereka masih berpindah. Mereka tinggal di buah-buah dekat sungai atau di pantai. Buah-buah ini dilakukan peneliti dengan sebutan abrisosos. Buah tempat tinggal manusia praksa ini tidak jauh dari sumber air atau sungai dan ada sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Selama bertempat tinggal di gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding gua. Nah, ini tadi yang di pertanyaan romantik, lukisan di gua. Lukisan tersebut dapat kita jumpai di gua yang daerah Sulawesi Selatan ataupun di daerah Papua. Lukisan tangan yang terdapat cat merah diakui sebagai simbol kekuatan pelindung dari gangguan roh jahat. Cat-cat tangan juga diinterpretasikan sebagai perjalanan awal mereka yang telah tinggal yang sedang berjalan menuju alam arwah. Para ahli melihat lukisan ini sebagai bentuk tanda-tanda awal manusia beraksara mengenal sistem kepercayaan. Hasil kebudayaan Mesolitik yang ditemukan itu kulit kerang dan siput dalam jumlah besar guys. Peneliti menamai tumpukan kulit kerang ini dengan sebutan Kyokamodinger. Kyokamodinger artinya adalah sampah dapur. Sampah dapur ini dimaksud adalah tumpukan kulit kerang dan siput yang telah membatu. Kyokamodinger banyak ditemukan di pantai timur Sumatera. Tumpukan kulit kerang ini ditemukan tingginya kurang lebih 7 meter guys. Hasil budaya berupa alat-alat yaitu tradisi seperti bidang atau flex yang ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa. Lalu ada Sumatera Lit atau kapak genggam Sumatera yang terbuat dari batu yang bentuknya panjang dan lonjong. Kapak pendek atau hedgehog, kapak ini bentuknya lebih kecil dari kapak genggam. Kapak ini sering ditemukan di daerah pesisir Sumatera. Biasanya bersama dengan kapak genggam yang berada di tumpukan Kyokamodinger. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam termasuk budaya Neolitik atau zaman Batu Muda. Sebagian ahli lebih suka menyebut masa ini sebagai zaman Batu Baru karena sudah ada tradisi baru yaitu bercocok tanam. Pada kegiatan bercocok tanam itulah sudah digunakan alat-alat penunjang yang halus. Di Indonesia masa ini diperkirakan mulai berlangsung pada 2.500 tahun sebelum Masehi yang dilakukan oleh bangsa Proto Melayu. Pada masa bercocok tanam, kegiatan berburu masih dilakukan meskipun intensitasnya tidak terlalu besar.
Kegiatan berburu perlahan ditinggalkan dan diganti dengan kegiatan beternak hewan seperti ayam, kerbau, anjing, dan babi. Mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam atau food produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan melakukan slash and burn, sehingga tercipta ladang-ladang sederhana yang memberikan hasil pertanian. Karena mereka sudah memiliki ladang, maka mereka mulai hidup menetap atau disebut juga dengan sedentar. Pembagian kerja juga semakin bervariasi. Untuk laki-laki ditugaskan untuk hal-hal yang berat seperti berburu binatang di hutan dan menangkap ikan di laut. Oke, berikut. Oh, masih ada ya? Tugas menabur benih, menangkap ikan di sungai dan merawat tanah. Kondisi pada masa bercocok tanam juga sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan masyarakat pada masa ini sudah mulai teratur sehingga setiap perkampungan biasanya menunjuk sosok yang paling dihormati sebagai pemimpin. Hal ini dinamakan sebagai primus inter pares. Hasil kulen dan masa bercocok tanam berupa alat-alat yang sudah memiliki desain yang halus dan rapi. Hal ini pastinya karena perkembangan otak manusia yang lebih pintar dibanding manusia yang hidup pada masa sebelumnya. Ada pun hasil budaya yang dihasilkan seperti kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan tajam di kedua sisi ujungnya, biasanya terbuat dari batu kali hitam. Beliau persegi, bentuk permukaannya memanjang dan berbentuk segi empat. Sisi depannya biasa tajam. Fungsi beliau persegi berukuran besar digunakan untuk campur dan yang berukuran kecil digunakan untuk memahat kayu. Kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium yang tajam pada bagian matanya. Kapak ini biasanya diberi tangkai untuk genggamannya. Mata panah berbentuk segitiga berukuran panjang 3 hingga 6 cm dan lebar 2 sampai 3 cm dengan ketebalan 1 cm. Mata panah biasanya terbuat dari batu gamping. Kegunaannya adalah untuk berburu. Gerabah atau alat-alat dari tanah liat sudah dikenal zaman Neolitikum, meskipun teknik pembuatannya masih sangat sederhana. Ya, namun juga belajar ya guys. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Dukung kami dengan subscribe channel ini, tinggalkan like dan komentar yang membantu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam, just sekarang. Oke, tadi sudah diputarkan sama sedikit film ya atau YouTube mengenai praaksara. Berarti praaksara intinya apa? Zaman sebelum mengenal tulisan. Punya nama lain? Ada yang bisa? Nama lain praaksara apa? Zaman alatnya dari apa tadi? Zaman batu. Oke, zaman batu. Nama di sejarah itu sering disebut dengan Nirleka atau zaman batu atau zaman prasejarah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sekarang kalian di zaman apa? Zaman modern atau zaman digital? Kenapa digital? Kenapa digital? Karena Sudah banyak alat-alat canggihnya. sudah banyak alat canggih. Semua kehidupan ditunjang dengan Mesin. digital. Kamu belajar pakai apa sejarah? HP. Pakai HP. Nah. Pakai apa namanya? Google Slide. Google Slide. Nama Google Slide-nya apa? Oke, Eduforia Esasi. Kemudian tadi sudah belajar menggunakan YouTube. YouTube digital apa enggak? Iya. Oke, nah sekarang kembali ke praaksara. Zaman praaksara itu identik dengan zaman batu. Kenapa batu? Karena semua alat Oke, rata alat-alat penunjang hidupnya menggunakan batu. tadi contohnya apa aja? Kapak genggam, kemudian kapak persegi, beliung persegi, terus mata panah untuk berburu ikan. Karena manusia berubah hidupnya di pinggiran Sungai. perairan atau sungai. Kenapa sungai? Karena banyak hewan-hewan yang sering Ya, banyak hewan. Selain banyak hewan, banyak sumber makanan, apalagi air. Sumber kehidupan utama itu adalah air. Manusia itu butuh air. Makanya manusia berubah banyak ditemukan di Blora. Tepatnya di mana? di
yang kemarin disinggung di Sungai Bengawan Solo. Tadi di YouTube ini disebut nama daerah yang ada di Blora. Ada yang masih ingat? Depannya N, belakangnya G. Berbatasan dengan Ngawi, yaitu Ngandong. Ngandong itu adalah Blora Selatan, perbatasan dengan Ngawi. Kemudian tadi dibahas pembabakan praaksara di berapa? Ada 3 aja. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Tadi yang belum dibahas adalah zaman atau di Neolitikum. Belum ada tentang budaya megalitik. Tadi ada paleo, meso, neo. Ciri khusus paleo tadi apa? Masih apa istilahnya? Berpindah-pindah. Nomaden. Mereka hidupnya masih berpindah-pindah. Terus apa lagi? Mengandalkan alam. Hidupnya sudah punya rumah atau belum? Belum. Kan nomaden. Kemudian alatnya dari batu masih kasar. Apakah mereka sudah mengenal api? Belum. Mengenal api di era apa? Oke, Mesolitikum. Yang hidup manusianya apa? Blora itu menjadi penelitian Paleolitikum. Blora sama Pacitan. Manusia yang hidup adalah Pithecanthropus erectus sama kakaknya yang paling tua apa? Meganthropus Paleo Javanicus. Itu manusia purba paling tua. Mega itu besar. Meganthropus manusia besar yang paling kuno. Itu nanti ada Meganthropus Paleojavanicus. Lanjut ke Mesolitikum. Tadi sempat dibahas rumahnya. Rumahnya namanya apa? Abris, bener. Abris apa? Abris Ros. Itu adalah rumahnya manusia purba di era Mesolitikum. Kemudian makanannya sudah agak canggih. Ketika Paleolitikum masih rumput-rumputan, daging mentah. Ketika di Mesolitikum sudah beralih ke apa? Tadi loh, tumpukan karang. Namanya apa? Akmal. Apa namanya tadi? Kejoken Modinger, Pak. Ya, kejoken Modinger. Definisinya apa kejoken Modinger? Tumpukan kerang. Tadi sampai berapa meter? Oke, sampai 7 meter. Itu adalah kebudayaan pada masa. Sistem hidupnya apakah sudah menetap? Sudah? Belum. Yang benar adalah Berpindah-pindah. setengah menetap, atau istilahnya apa? Semi sedenter. Tak ulangi ya. Kalau paleo tadi apa? Paleo nomaden. Kalau meso sudah punya rumah. Lanjut ke neo yang paling sempurna atau zaman batu muda. Mereka sudah menetap, istilahnya apa? Sedenter. Kemudian untuk Politikum namanya apa aja? Apa lagi? Beliau persegi. Kemudian sudah muncul pemimpin. Namanya apa tadi, masih ingat? Panjang, Pak. 3 kata. Pemimpin zaman Neolitikum disebut Primus Inter Pares. Dipilih karena mempunyai kekuatan yang lebih daripada rakyat-rakyat yang lain. Berarti sudah ada lurahnya ketika Neolitikum itu. Mudeng ya? Mereka sudah mengenal budaya. 1. Bercocok tanam. Setelah itu beternak. Oke, ada apa lagi? Pembagian tugas antara siapa dengan siapa? Antara Perempuan dan laki-laki. perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan tugasnya apa tadi? Merawat anak. Memasak. Nabur benih. Terus kalau yang laki-laki
berburu dan menangkap ikan. menangkap ikan dan lain-lain. Berarti pekerjaan sampai sekarang masih itu ya, warisan dari praksara ya. Yang cewek biasanya bagian menata rumah, merawat anak. Kalau yang laki-laki Bekerja. yang wajib adalah Bekerja. bekerja. Oke, itu adalah sedikit pengantar mengenai materi praksara. Kemudian langkah selanjutnya adalah kelompok. Ada yang punya usul mengenai kelompok? Oh iya, Naura, gimana? Ada pertanyaan? Untuk pembagian kelompoknya nanti Oke, nah nanti satu kelas berjumlah berapa orang? Oke, 36 tak bagi menjadi 6 kelompok. Kita acak aja ya, kelompoknya ya. Oke, silakan semuanya nyimak ke depan. Kita menggunakan aplikasi ini, namanya Picture Wheel. Nah, nanti semuanya akan otomatis masuk ke dalam kelompok ini, 6 kotak. Silakan berdoa dulu sebelum tak bagi kelompok. Tak start, oke. Bisa dilihat di depan, kurang besar apa enggak? Ya wes. Langkah selanjutnya adalah silakan nanti berkelompok. Nanti kelompoknya ada 6 ya. Iya. Nah ini untuk materinya silakan dibuka Google Sheet yang paling kiri, materi ini. Tak briefing dulu. Nah ini ada 6 materi praksara. Nah nanti ada 6 kelompok, anggotanya tadi sudah tahu semuanya ya. Sudah. Nah materi 1 nanti ada nenek moyang, materi 2 ada manusia purba, materi 3 ada paleo, meso, neo, dan yang terakhir kelompok 6 adalah tradisi lisan. Oke, tanpa suara boleh berkumpul dengan kelompok. Ayo, gak apa-apa, santai. Bawa. Meso sama neo di sini loh, tengah. Terserah. Ya, silakan. Ayo, sini siapa? Kosong, bangku kosong. Ya, sini. Silakan pindah. Ya. Kamu di sini, Pak. Kamu di sini. Sini. Biar tidak. Hah? Ya. Neng di. Kokoro selalu di hati. Diketik. Kenapa? Ya. Mejanya. Boleh digabung nggak apa-apa. Biar bisa jangan di situ ya, mungkin aja. Apa? Ada yang di situ nggak apa-apa? Apa di sini? Ini nggak apa-apa. Bawa kursi dari mana? Ya, ini geser kursinya sini. Dapat semuanya? Sudah. Semuanya oke. Untuk langkah selanjutnya silakan HP dibuka, gawainya dibuka. Kembali ke Google Site. Silakan masuk ke menu LKPD. Itu ada lembar kerja peserta didik.
Bentar, ini malah nge-lag sinyalnya. Sudah ketemu LKPD? Materi ada yang dari YouTube, ada yang berbentuk artikel ataupun yang lain. Silakan nanti disesuaikan dengan materi ya. Satu tadi mana? Sini ya. Materinya apa tadi? Oh, kelompok 2 ini. Kelompok 1 di. Kelompok yang nenek moyang tadi mana? Kelompok 1 yang tertulis di pembagian kelompok. Sini ya berarti ya. Ini 1. Yang meso mana? Meso ini. Neo. Oke, yang paleo. Paleo mana? Tradisi lisan. Oke, lanjut ya. Silakan diamati LKPD. Nah, yang bagian ini. Bentar. Buka LKPD. Oke. Nah. Di situ ada langkah. Intinya kalian nanti pada hari ini kan kita belajar sejarah yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalian tidak dituntut apa-apa. Kalian harus sesuai dengan kodratmu. Misalkan kamu suka nonton YouTube, kamu boleh membuat vlog. Misalkan kamu senang presentasi, berarti boleh membuat Canva. Misalkan kalian senang podcast, berarti boleh membuat rekaman suara tentang materi. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalkan kelompok apa ini? Neo mau buat apa? Rencana mind mapping. Kelompok meso. Oke, presentasi berarti ya nanti ya. Oke, nah itu sesuai dengan bakat dan minatmu. Nanti kelompok lain boleh buat apapun boleh. Yang penting nanti menghasilkan produk. Setelah jadi nanti diupload di Google Sheet lagi. Silahkan upload di sini tugas. Itu nanti diupload situ. Berarti semuanya tercover pada Google Sheet. Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan sebelum diskusi? Waktunya 20 menit cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Silakan, boleh berdiskusi. Nah, ini materinya. Ya, dikeluarkan. Silakan dicoret-coret. Geser mas, geser Pak lewat ya. Oke. Sebenarnya di sini ya. Di situ apa di sini? Bagusnya aja. Sini aja. Ya, nanti kan dibagi 2. Jadi di sini sebelumnya Neolitikum. Nah, ini Mega di sini. Terus di sini kehidupannya. Nanti ada ini alat-alatnya. oh iya. Terus ini peninggalan yang Megalitikum. Ya langsung ditulis, dicoret gak apa-apa. Coret-coret. Nanti berani presentasi? Berani. Pak. Berani, oke. Oh, nanti bagian peninggalannya ya. Tadi Ini sudah 10 dikirim satu linknya dari ya? sini. Oke. Ya kan beda arah. Nanti saya tulis satu-satu saya. Oke. Oke. Muter aja nanti. Kamu nyari itu aja fungsi-fungsinya peninggalannya. Oh iya ding. Bentar, tak cari. Asalnya juga. Ini peninggalan Megalitikum itu ada ini, tak jelasin gini aja ya, tak Iya. rangkum ringkas. Iya, kita tulis itunya aja, namanya aja. Iya.
kubur batu. Tulang kotak pensil itu Sarkofagus. Sarkofagus sama kubur batu sama-sama peti yang buat kubur mayat di zaman dulu. Cuma bedanya itu yang kubur batu itu dibuatnya dari tumpukan-tumpukan batu. Nanti bentuknya itu kotak ukurannya. Tapi kalau sarkofagus itu bentuknya itu seperti apa namanya? Ada yang tanya, ada yang kesulitan? Lumbung. Seperti lumbung. Ini Terus, neo. kok lumbung? Neolitikum berarti kamu nanti harus menyertakan 10 budaya megalitik. Ya, sebutkan namanya. Nanti sama penjelasan sedikit. Contoh, dolmen itu fungsinya untuk apa? Dolmen itu. Sarkofagus itu untuk Ya, apa? itu peninggalan ya Pak? Iya, itu budaya megalitik atau peninggalan? Bahasa kerennya budaya megalitik. Kubur batu, sarkofagus, Ah. dolmen, waruga, Ya, punden berunda. Ya. arca batu. Oke. Yang nulis waruga sama sarkofagus apa? Waruga itu kayak rumah, tapi kalau sarkofagus itu bentuknya kayak Memanjang. Dan biasanya itu juga dari logam, juga harus dari batu. Kubur batu, Yang ditulis, yang sarkofagus dicoret itu. sama waruga sama-sama kubur batu, cuma beda bentuk. Waruga itu ditemukan di Kelompok nenek moyang sini ya. Ya. kiri itu batu. Nah, nanti ada beberapa teori mengenai nenek moyang yang ada di Nusantara. Itu Boleh dicari yang ada di materi LKPD. majanya itu dari batu-batu. Nanti ada barcode, silakan dikunjungi. Nah itu, barcode-nya ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu. Beruda. Kita juga nulis Baruda well. Waruga bukan barudak. Yang punden. Oh, punden berunda. Berunda-unda maksudnya naik ke atas. Semakin ke atas semakin ke tinggi. Iya. Dan Baruda. Itu ada filosofinya. Untuk pemujaan arwah nenek moyang. Dan Semakin hartanya itu dianggap suci. Iya, semakin ke atas itu semakin dekat sama Sang Pencipta. Ya. Contoh yang sekarang itu kenapa makam Sunan Kudus ning dhuwur, Sunan Muria ning di atas gunung. Ya gara-gara itu. Itu mengadopsi budaya praksara. Orang-orang penting kan makamnya di atas gunung. Contoh Mahameru itu makamnya banyak. Oh iya ya. Iya. Nah, nggak penting, ya seperti biasa. Enggak penting. Enggak, itu cuma guyon. Ladies first. Kelompok meso masih desain. Masih. Dikasih foto kelompok ya, ben bagus ya. Punya. Punya Pak, ada Pak. Oke, boleh foto sekarang di sini ya, Pak? Ya. Karena kamu apa tadi? PPT ya? Di Canva. Oh bagian apa? Canva, oke. Nanti boleh diupload di Google Sheet. Silakan foto saya nggak apa-apa. Dulu penuh. Ber 1 2 3 4 5 6. Kamu bagian apa? Aku yang jelasin. Di tak foto oke, nggak apa-apa. Kamu kan yang kehidupan. Di sana loh depan. Benji. Kehidupan juga. Emang iya. Kamu kan itu hasil kebudayaannya. Kebudayaan. Anak yang jelasin. Gimana sih Ji? Geser sini sedikit biar tidak kena PPT. Mepet. Oh, iya sing. Bentar. Madep sini. 1 2 kamu geser ngene nih, Mbak. Agak renggang sedikit. Nah, geser. Oke, madep sini. 1 2. Kamu tuh. Oh iya. Voice. Satu aja ya. Silakan. Voice. Over. Ya, jadi One and only voice. One versus four. Versus four. Megalitikum. Kalau mega orang mega itu besar kan? Iya. Ya bener dong. ini boleh di barcode langsung bisa. Nanti muncul materi langsung. Nah, ini ada beberapa barcode. Kalau yang barcode bagian bawah ini ada 6 materi. Ini dalam bentuk YouTube. Kalau yang atas dalam bentuk artikel. Sesuai dengan kelompok kalian masing-masing.
5 kayaknya. Kepencet VM di grup. Nah, ini perintahnya ya. Tadi kan kelompok sudah dibentuk secara heterogen. Kemudian kamu literasi tentang materi yang ada di atas tadi. Langkah yang ketiga, tentukan produk kalian. Tadi ada yang mind mapping, ada yang Canva, ada yang podcast, dan lain-lain. Nah, nanti presentasi ini acak atau kesadaran mau maju? Oke. Nah, nanti presentasi di akhir kelas. Kalau mau ngacak, sudah tak siapkan woodball untuk ngacak. Menhir waruga punjen benda arca petudak 6 2 gapat mana 1 2 3 4 5 7 ding. Agak besarkan fotonya ben kelihatan. Tambah slide nggak apa-apa. Tambah slide nggak apa-apa. Saya izin minum ya. Sudah mengenakan pakaian. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang zaman Neolitikum di Indonesia. Gimana saya juga sebagai bahan mengenal ada alat pemukul. Ya, gimana Mbak? Ini peran digunakan untuk mengerjakan Ada pertanyaan apa? menggarap tanah serta digunakan untuk upacara. Full suara boleh. Nanti kamu ngasih apa namanya desain di Canva 1 halaman. Dalam bentuk potret boleh, dalam bentuk landscape boleh. Nanti ibu tempel, terus suara gantung menitannya berapa. Nanti gambarnya terus diperpanjang di. Pakai aplikasi apa? Capcut. Yang kedua ada kampung Yang paling tren Capcut. Jadi kamu desain yang Canva, kan sudah judulnya apa misalkan? Tadi apa? digunakan sebagai cangkul. Nenek moyang. Ya nenek moyang, kamu desain nenek moyang neng Canva, bu upload ke Capcut, kemudian upload ke suara. Upload suaranya di situ. Langsung memanjang. Jadi kan yang muncul kan cuma suara toh dengan gambar itu ya. Oke. Ada yang sudah pernah buat podcast? Belum? Oke, boleh. Sampai Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu kalau anak kan ada yang suka mendengarkan, ada yang suka nonton video, ada yang bergerak atau presentasi atau vlog dan lain-lain Sulawesi macam-macam. Selatan. Yang keempat ada gerabah. Oke. Gerabah ini dibuat dari tanah liat, teman-teman. Fungsi dari gerabah ini digunakan untuk menyimpan makanan Ya. mereka. Sudah sampai mana? Sudah sampai 50% Pak. 50%. Oke. Ya. Masyarakat bersejarah pada kala Neolitik sudah mengenal adanya perhiasan. Nah, perhiasan ini Di tarik ya? Disesuaikan. ditemukan di daerah Jawa Tengah. Tidak ada maksimalnya. Beberapa slide. Semakin banyak semakin detail ya. Juga ada semakin tanam gak sih? Dua slide. Gantung kalian. 30 boleh, 50 boleh. Ya. Mereka sempat hidup secara berkelompok dengan zaman ini pada zaman ini adalah itu kan pada pada masa prasejarah akhir, di mana pada zaman Neolitikum mulai menggunakan cara-cara hidup Lewat. baru untuk Siapa namanya Panji? Lewat ya. Lagi. Nah, nanti boleh tak acak di sini. Yang maju pertama. Halo untuk semuanya. Boleh lihat presentasi bentar ya. Sudah ini. Ya. Ini adalah media untuk
misalkan ada kelompok yang nggak mau maju, terpaksa tak acak menggunakan botol. Ini medianya rumah hantu. Oke. Sekarang tanggal berapa? Oke, 25. Awalnya 2, berarti saya ngeklik nomor 2 ya. Oke, yang maju pertama adalah Mesolitikum. Ya, siapa Mesolitikum? Ya, oke, maju pertama. Mesolitikum. Nanti masih diskusi saya. Selesaikan dulu. Keren banget. Kayak Harry Potter. Bisa tolong nih. Kasih. Di sini ada colokan. Roll. Itu adanya ya? Yang pertama, pada zaman Neolitikum terjadi perubahan cara hidup mereka yang awalnya food gathering menjadi food produksi. Pada masa sebelum Neolitikum, masyarakatnya bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mesolitikum. Mesolithikum. Mesolitikum. Makanan pada masa Neolitikum ini mereka sudah mampu untuk bercocok tanam dan juga beternak, meskipun sebelumnya margatu muda ternak, meskipun sebetulnya kegiatan Tinggalannya ada 7 kan Pak? 7 ya. Ya. tempat tinggal manusianya sudah menetap atau tidak berpindah-pindah lagi atau disebut dengan 7 itu yang pokok. manusia pada zaman ini telah membangun tempat tinggal secara permanen seperti rumah sederhana. Yang ketiga, pada zaman Neolitikum munculnya sosok pemimpin Aulus Interpares. Munculnya sosok pemimpin ini untuk mengelola kehidupan perkampungan mereka. Nanti apa produknya rencana? Oh ini. Apain juga? Oke, di Canva, di PPT atau di pun yang lain? Canva. Oke, anak-anak sekarang identik dengan Canva. Karena cuma nempel, nyomot, paling gampang itu ya. Iya kan gampang materimu, bagian gampang. Ya. Yang agak banyak itu yang Neolitikum. Materinya ya. Neolitikum nanti ada gabungan dari budaya megalitik yang Ini juga materi bikin. barunya. Baru Diklik bisa linknya apa namanya barcode. Coba. HP1 buka barcode materi media. Salingkan dulu ya. Iya. Salah satu. Yang satu menggunakan bisa, Google bisa. Bagus ya. Materinya tentang apa ya, Mi? Ini kayak yang zaman dulu kan ada kayak peninggalan gitu ya. Itu salah satu peninggalan penting itu. Dan lain-lain. Aku juga bisa materi. Kepercayaan animisme dan silakan. Sudah ready? Kepercayaan pada zaman Neolitikum Minta tolong nanti dicolokkan situ ya. Baru lumayan. buat dulu itu Melayu mengenal peninggalan apa ya? upacara pemujaan kepada Orang zaman dulu tuh punya kepada arwah sejarah mereka. Para yang ditinggalin. meninggal dikuburkan dan adanya upacara penguburan. Ini sejarahnya nih. Dirga minta tolong colokan ini laptopnya dulu habis baterainya. Sana ya. Secara tidak langsung. Taruh atas gak apa-apa samping atas ini. Mayatnya langsung dikuburkan dalam tanah. Kalau tidak langsung itu dikuburkan dulu. Kalau udah kering Langsung bebas nggak apa-apa. Ngelangkai kantongmu nggak apa-apa. atau dibersihkan gitulah istilahnya, terus dia dimasukkan ke dalam wadah gitu kayak sarkofagus. Kalau enggak nanti akhirnya itu kayak ada bangunan batu-batu. Wes nggak apa-apa langsung ke sana. Nah itu nanti Coloknya, Mbak? budaya Megalitikum. Kan aku nemu budaya baru kan. Dang cepet. Balik. Surat. Colokannya bisa kan? Bisa. Dulu Rat, itu ada apa ya? Peninggalan zaman Paleolitikum. Sudah. Berupa Sudah bisa. ini
ya? Sudah di jempol, berarti sudah oke. Nono siapa zaman dulu itu namanya apa? Aku lupa ya. Apa ya? Homo sapien. Apa? Kenapa Homo sapiens? Ya pada zaman dulu namanya apa Pak? Yang Neo Homo sapiens. Ya, ya. Itu apa aja namanya? Di Neo itu sudah Homo sapiens. Nanti kedatangan tamu bangsa dari Vietnam, Bakson Hoa Bin. Makanya kenal sama Ada bangsa ini Pak? nggak ada. Makanya kenal bercocok tanam, kenal miara ayam, sapi, kambing itu dari luar. Jadi nanti terjadi kohabitasi. Kohabitasi itu peristiwa kawin mawin. Kan tidak ada nikah, belum kenal agama. Nah, nanti bangsa pribumi Homo sapiens terjadi persilangan dengan orang luar nanti. Ya, terus tadi waktu di video jenis manusia purba itu kan ada beberapa macam. Tiga. Ya. Tiga. Homo yang paling pinter Pitekan, yang paling lawas adalah Meganthropus paleojavanicus. Ditemukan di Sragen. Belum pernah dengar? Belum pernah ke sana? Ya, orang Sragen. Pernah dengar? Pernah dengar Pak? Apa itu? Meganthropus paleojavanicus. Tuan ini. Tua ini apa ini sih? Nggak boleh ngecek dengan manusia purba loh ya. Iya, Tuain. Tapi nanti naik ulangan nggak remedi berarti lebih pintar dari Homo sapiens. Tua ini. Tua ini. Dari SD. Kalau lu lihat malah jadi tua ini loh. Oke, sudah boleh presentasi. Mesolitikum sudah siap? Ini. Siap? Oke. Tua ini. Tua ini. Silakan. Sama. Boleh maju. Nanti dibatasi satu penanya aja ya. Mengenai Mesolitikum. Sama ini juga tua. Mana? Silakan maju. Keren ya. Nah ini mau tua ini kok. Tua ini. Mega paling besar, paling terdahulu. Mega. Tua ini. Kanvanya Tua ini sudah ya. 4.500. Oke. Semuanya dilihat. Kelompok Pak Y. Mesolitikum sudah selesai, sudah mau maju. Tepuk tangan untuk kelompok Mesolitikum. Sebentar. Nah, ini anggotanya ada. Wes. Ini ya wes, ayo boleh dimulai. Semuanya nyimak. Semua kelompok nyimak kelompok yang presentasi. Dan ketika presentasi tidak boleh ngomong sendiri ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sigma, yaitu akan membahas tentang zaman Mesolitikum pada masa praaksara. Sebelum kami lanjut ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Aurin Lubiani, saya nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Shelly Natalia Yovani, saya absen 23. Perkenalkan, nama saya Nama Dewi Badawi dari absen nomor 25. Perkenalkan, nama saya Hafid Akmal Rashid dari absen 11. Ya. Perkenalkan, nama saya Anwar Nopal Muhammad, absen 2. Agak geser ke barat biar di tengah-tengah. Oke. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ida Eka Saputra. Oke. Sebelum dijelaskan ada pertanyaan sedikit. Sigma tadi apa singkatannya? Singkatan kah apa atau apa? Nah, itu keren, Pak. Oh gitu. Oh iya, Sigma. Oke, ya wes. Oke, next ini berarti ya. Ini sudah slide berapa? Keren sih. Nanti itu ya. Oh, ini ya. Mesolitikum lanjut. Oke. Oke, silakan. Jadi Mesolitikum itu kata Mesolitikum itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti meso yaitu tengah dan litos yaitu batu. Jadi dapat diartikan Mesolitikum ini zaman batu tengah atau madya pada saat masa prasejarah. Zaman Mesolitikum ini berlangsung antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu dan terletak pada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Flores. Oke, berarti pada intinya Mesolitikum itu tersebar di beberapa daerah ya, Sumatera, Jawa,
Kalimantan. Kalau yang paleo itu malah di Blora, kota kalian sendiri. Nah, oke, lanjut. Lanjut ke yaitu ciri-ciri. Ya. Ciri-ciri pertama dari zaman Mesolitikum ini adalah kemampuan bercocok tanam yang masih sederhana. Yaitu sederhana. seperti mulai menanam tanaman dan berternak hewan seperti anjing dan babi. Ya, oke. Selanjutnya Yaitu mampu membuat kerajinan. Pada zaman Mesolitikum ini manusia urbannya itu sudah mampu untuk membuat kerajinan seperti kapak Sumatera dan kapak pendek. oke. Lanjut. Selanjutnya yaitu semi sejajar. Pada semi sejajar, manusia pada zaman Mesolitikum itu sudah mengenal yang namanya tempat tinggal, namun masih berpindah-pindah tempat tinggal. Selanjutnya yaitu semi food producing. Manusia di masa Mesolitikum itu sudah bisa membuat makanan sendiri, namun masih sangat sederhana. Untuk selanjutnya yang nomor 5, tekstur perkakas lebih Ya, halus. Nah, bisa kita lihat tadi ya, zaman perkakas zaman Paleolitikum itu Paleo lebih kasar. Mesolitikum itu lebih kasar dari Mesolitikum. Ya. Tapi kapak peribas dibandingkan dengan kapak pendek kan lebih halus kapak pendek ya. Karena beda zaman. Untuk yang terakhir itu lukisan pada dinding gua. Nah, orang-orang pada zaman Mesolitikum itu dulu sering melukis di dinding gua. Abris Sosros. Ya. Nah, ini lukisannya itu berupa kayak tangan, lukisan hewan, tumbuhan, ya pokoknya yang ada di alam. Oke, tadi di pertanyaan pemantik sudah ada ya gambar. Itu dari Mesolitikum. Lanjut. Nah, selanjutnya spesies manusia yang hidup di zaman Mesolitikum itu ada Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini adalah manusia paling pintar dengan kapasitas otaknya 1400 cc. Jadi pemikirannya jauh lebih cerdas dibandingkan pendahulunya. Siapa? Pendahulunya itu Ada Pithecanthropus erectus, sama Meganthropus, Paleo, Javanicus. Nah, selanjutnya memiliki kehidupan seperti sedanter. Tadi yang udah dijelasin Akbar, manusia pada zaman Mesolitikum itu udah mengenal tempat tinggal, cuman masih berpindah-pindah. Terus selanjutnya ada sistem kepercayaan pada zaman Mesolitikum. Yang pertama ada teutonisme. Jadi teutonisme itu hewan tertentu mereka percaya bahwa hewan tertentu itu memiliki kekuatan supranatural. Yang kedua ada animisme. Animisme ini yang bersangkutan dengan nenek moyang. Lalu yang ketiga ada dinamisme, yaitu mereka percaya bahwa benda-benda mati ini memiliki roh atau jiwa. Oke, ada yang typo sedikit. Ini totemisme ya. Totemisme. Pakai M, totemisme. Itu roh hewan. Oke, lanjut. Nah, itu ada peninggalan zaman. Peninggalan sama budaya sama ya? Ya. Nah, yang pertama itu ada Abyssos, yaitu gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh manusia pada masa Mesolitikum. Terus yang kedua ada itu tuh timbunan batu karang ya, yang seperti di awal timbunan batu karang yang tingginya itu 7 meter. Dan itu terletak di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Terus habis itu ada gula. Gula itu dibuat dari sisa pembuatan kapak genggam. Itu dimanfaatkan sebagai pisau yang digunakan untuk mengupas kuk, memotong daging. Terus habis itu ada alat tulang itu digunakan untuk membuat ubi atau biasanya juga dapat digunakan untuk malakkan. Oke, masih ada slide lagi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya moderator silakan. Barangkali ada yang tanya. Presentasi kita sampai di sini apa ganti namanya biar tanya. Silakan, ada yang tanya mengenai Mesolitikum? Ya. Mesolitikum ada yang tanya? Nggak ada? Ya. Cukup. Nah, nggak ada, saya boleh melempar pertanyaan sedikit.
Boleh ya? Oke, tadi Mesolitikum silakan dilihat slide ini tentang bentar. Mana tadi ya? Ciri-ciri. Oke. Nah, di ciri-ciri di lukisan pada dinding gua itu adalah budaya yang ada di Mesolitikum. Sekarang pertanyaannya bagaimana masyarakat ketika zaman Mesolitikum ketika makanan mereka sudah habis? Yang dilakukan itu apa? Nanti tugas laki-laki atau yang perempuan? Tadi kan katanya semi sedenter atau berbeda-beda. Kenapa mereka setengah menetap kemudian pindah lagi, setengah menetap terus pindah lagi? Oke, dijawab Akmal. Dijawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Ya. Pak Yudi. Ya. Pertanyaan dari Pak Yudi akan dijawab oleh Akmal. Nah, jadi kenapa masih berpindah-pindah itu karena persediaan makanan yang di satu tempat itu sudah mulai menipis dan sudah habis. Oke, berarti intinya kenapa di Mesolitikum mereka berpindah lagi setelah menetap beberapa tahun? Ternyata ketika persediaan makanan habis, mereka akan berpindah ke tempat yang lebih subur atau banyak makanan. Oke. Terima kasih jawaban dari kelompok Mesolitikum. Sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, boleh ditutup dari Mesolitikum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diucapkan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Mesolitikum. Oke, waalaikumsalam. Lanjut. Kelompok selanjutnya. Siapa yang berani lagi? Kelompok saya. Kelompok apa nih? Kelompok Neolitikum, Mbak. Neolitikum, silakan. Dalam bentuk mind mapping. Oke, silakan maju. Aku tempel, Pak, ini. Dipegang aja di sini. Ada yang megang. Sini. Menghadap ke sana ya. Oke, silakan. Oke, semuanya disimak. Kali ini kita materi Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu materi dari zaman praaksara, yaitu zaman pada Neolitikum. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maningrum, nomor absen 14. Saya Dia Mahendra, absen 1. Saya Nazira Aurelia Nazu, absen 20. Kenalkan, saya Rameza Orlinia Kaya, absen 28. Saya Fasti Anak Azahra, absen 33. Nah, sebelumnya yang dimaksud dengan zaman Neolitikum yaitu zaman batu muda. Nah, zaman Neolitikum ini terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama kehidupan dan yang kedua hasil kebudayaannya. Pertama saya akan membahas dari kehidupannya. Yang pertama sudah mampu bercocok tanam dan berternak. Nah, jadi pada masa ini sudah mengenal yang namanya bercocok tanam dan berternak. Yang kedua tempat tinggal sudah menetapkan. Sebelumnya pada masa Mesolitikum itu masih berpindah-pindah ketika makanan habis. Nah, pada masa ini tempat tinggalnya sudah menetap. Yang ketiga, memiliki pemimpin untuk mengelola kehidupan. Yang keempat, pembagian kerja lebih kompleks, seperti laki-laki lebih cenderung untuk berburu dan menangkap ikan, dan yang perempuan lebih ke mencari bahan-bahan dan merawat anak. Selanjutnya, ditemukan berbagai hasil kebudayaan seperti kapak persegi, lonjong, dan lain-lain. Yang keenam, kepercayaan animisme dan dinamisme lebih kompleks. Nah, kepercayaan animisme itu menurut saya adalah kepercayaan yang mempercayai roh-roh zaman dulu atau nenek moyang, baik roh jahat atau roh baik. Dan dinamisme adalah kepercayaan terhadap bahwa suatu objek itu memiliki roh atau kekuatan.
Lanjut. Berikutnya ada hasil kebudayaan. Bisa dilihat dari sini ya, kebudayaan ada 6. Boleh agak ke depan biar yang belakang agak kelihatan. Oke. Yang pertama ada kapak persegi. Nah, jadi kapak persegi ini itu terbuat dari batu. Nah, batunya itu tuh dibentuk persegi. Nah, ini tuh tujuannya bisa untuk menebang pohon bisa, berburu bisa, menggarap sawah atau ladang juga bisa. Yang kedua ada kapak lonjong. Kenapa Bu Guyu? Kapak lonjong ini tuh terus habis itu bentuknya lonjong. Nah, ini tuh biasanya kayak mulus banget gitu loh. Nah, ini tujuannya apa namanya? Fungsinya juga sama kayak kapak persegi, bisa buat berburu, bisa buat menebang pohon dan juga bisa buat menggarap ladang. Selesaiin. Yang ketiga ada mata panah. Mata panah. Fungsinya untuk apa? Mata panah. Mata panah ini tuh terbuat dari batu juga. Nah, itu tuh bentuknya itu diruncingin. Jadi kayak bentuknya mata panah gitu. Nah, gara-gara ini bentuknya itu tajam, makanya bisa dibuat berburu hewan, bisa dibuat memotong-motong dan lain-lain. Lalu 4 perhiasan. Nah, perhiasan ini tuh biasanya tuh berbentuk kayak untayan gitu, entah kalung, entah gelang. Biasanya itu tuh terbuat dari batu bisa, kerang bisa, dan lain-lain. Nah, biasanya ini buat menunjukkan adanya kayak apa ya, status seperti itu. Lalu yang kelima ada gerabah. Gerabah ini yang seperti yang kita ketahui itu terbuat dari tanah liat. Nah, meskipun ini tuh gak semulus gerabah yang sekarang, tapi ini tuh juga memiliki banyak fungsi. Yang pertama itu ada bisa untuk menyimpan hasil panen, menyimpan bahan makanan dan lain-lain. Lalu yang ke-6 ada alat pemukul kulit kayu. Nah, di sini kan dikatakan bahwa ada kepercayaan animisme dan animisme. Di sini ada teknik penguburan. Mereka kan percaya ada leluhur. Nah, leluhur ini ada teknik penguburannya. Yang pertama itu secara langsung dan ada yang tidak langsung. Secara langsung itu mayat atau jasadnya itu dikubur langsung di tanah. Yang secara tidak langsungnya mayat awalnya itu dikuburkan di dalam tanah. Kalau dirasa mayat itu sudah kering, mayat itu diambil lagi untuk dibersihkan atau dicuci, lalu diletakkan dalam sebuah wadah seperti sarkofagus. Nah, untuk sarkofagus bentuknya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, ini berkaitan dengan budaya megalitikum. Jadi megalitikum ini adalah sebuah kebudayaan di dalam neolitikum. Megalitikum ini terkait dengan proses pemujaan terhadap roh leluhur atau nenek moyang mereka. Nah, peninggalan atau budaya megalitikum itu ada 7. Yang pertama itu ada kubur batu. Kubur batu itu buat penguburan mayat itu dari tumpukan-tumpukan batu yang nanti ditumpuk menjadi bentuknya seperti peti. Lalu juga ada sarkofagus. Sarkofagus ini juga sama buat peti untuk penguburan, tapi bedanya dia tuh ada juga dari bentuknya tuh seperti lesung. Lalu ada menhir. Menhir itu batu yang berbentuk seperti manusia untuk pemujaan. Lalu ada dolmen. Dolmen itu meja dari batu dan nanti kaki mejanya itu dari batu-batu kecil untuk tumpuan mejanya. Lalu ada waruga. Waruga itu kubur batu juga, bentuknya seperti rumah dan biasanya ini ditemukan di Minahasa. Lalu ada punden berunda. Punden berunda ini peninggalan zaman megalitikum yang berbentuk anak tangga. Dan itu biasanya juga untuk pemujaan roh nenek moyang. Dan ini tuh ada filosofinya, semakin tinggi anak tangganya itu, ini semakin tinggi juga ya, semakin dekat dengan Tuhan. Lalu yang terakhir ada arca batu. Arca batu ini pahatan berbentuk manusia, juga sebagai bentuk dari wujud dari nenek moyang.
Nah, jadi intinya gini, pada masa Neolitikum itu manusianya itu yang pertama sudah tidak berpindah-pindah atau mereka itu sudah memiliki rumah yang menetap. Mereka itu kan bisa membentuk seperti pedesaan. Terus selanjutnya mereka itu sudah bisa bercocok tanam dan beternak. Selanjutnya mereka itu memiliki seorang pemimpin. Lalu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu ada pembagian kerjanya itu lebih kompleks antara laki-laki dan perempuan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Dibuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Mbak Sherly. Bentar. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Sherly Natalia Yovani dari absen 22. Saya mau izin bertanya. Kan tadi kalian bilang zaman Neo itu adalah revolusi kehidupan. Kenapa? Oke, langsung dijawab apa ditampung dulu? Meiza? Mungkin ditampung dulu aja. Ya, ditampung dulu. Ada pertanyaan lain? Nanti tak bantu. Nggak ada? Sudah, cukup satu aja. Yang paling sempurna. Ya. Oke, langsung dijawab. Silakan. Siapa yang jawab? Ya, Meisha. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Shelin. Jadi itu dikatakan sebagai revolusi kehidupan karena kan mereka sudah mulai sudah bisa bercocok tanam dan berternak yang lebih sempurna. Jadi zaman ini tuh lebih zaman yang paling sempurna. Kan zaman sebelumnya, zaman Mesolitikum ini mereka kan baru sederhana bercocok tanam dan beternaknya. Seperti ini. Oke, izin menambahkan juga dilihat kenapa zaman Neolitikum adalah zaman revolusi. Revolusi kan perubahan yang besar, sangat besar. Nah, di masa Neolitikum ini mereka sudah mengenal kepercayaan dan kepercayaan itu sudah berwujud pada budaya. Contohnya apa? Ketika ada dolmen, ada sarkofagus. Berarti ketika ada yang meninggal, mereka kan sudah punya kepercayaan untuk mengubur. Berarti setelah manusia purba itu meninggal, ternyata ada kehidupan selanjutnya lagi. Itu adalah di zaman Neolitikum. Kemudian yang paling menonjol di era kepercayaan yaitu ada punden berunda. Mereka percaya semakin tinggi tempat itu semakin suci, semakin dekat dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Gitu. Oke, cukup ya. Oke, boleh ditutup. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk boleh duduk. Oke, untuk semuanya berarti kalian hari ini sudah menyimak beberapa materi Mesolitikum sama materi Neolitikum. Kemudian adakah korelasi dengan yang ada di Blora? Adakah hubungan Mesolitikum, Neolitikum dengan Kabupaten Blora? Ada apa enggak? Ada. Kemarin sudah pernah disinggung manusia purba yang Homo sapien. Hidupnya di zaman apa? Neolitikum. Oke, saya tambahi sedikit. Manusia yang ditemukan di Todanan itu hidup di namanya, kalau orang Todanan menyebutnya dengan Guo Kidang. Guo Kidang. Nah, kenapa dianggap itu peninggalan Neolitikum? Karena guanya atau Gua Kidang itu menghadap ke timur. Menghadap ke timur, di dalamnya lokasinya sangat luas. Berarti memungkinkan untuk mereka hidup bersama-sama. Nggak mungkin manusia purba hidup sendirian. Tidak jadi memangsa hewan buas, tapi malah dimangsa hewan buas. Itu satu. Kedua, guanya menghadap timur karena apa? Ketika pagi hari sampai jam 10 itu mereka terkena matahari. Berarti kan sehat. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan sistem DD, sehat. Kalau siang hari ternyata di dalam gua itu adem, malam hari juga adem. Berarti kan mereka sudah memikir sejauh itu untuk tempat tinggal mereka.
Paham ya? Itu mengenai Neolitikum. Kemudian yang Meso yang ada di Blora, adakah? Nggak ada tadi ya. Sedikit lebih banyak di Sulawesi, Sumatera. Nah, masih ingat gambar pemantik di awal tadi? Cap tangan. Ada gua, ada cap tangan. Ya. Itu peninggalan apa? Mesolitikum. Kenapa Mesolitikum? Mereka masih tinggal sementara. Kepercayaan masih sederhana. Kenapa ada telapak tangan? Ada yang jarinya 5, ada yang jarinya 4, ada yang 3. Melambangkan kekuatan atau pelindung. Oke, mereka menggambar telapak tangan itu dengan tujuan ketika ada yang meninggal itu gambaran mereka sudah keluar dari jasadnya. Itu kalau tangannya utuh. Kalau tangannya tinggal 4 jarinya, berarti keluarga mereka ada yang meninggal atau berkabung. Jadi manusia praaksara ketika ditinggal sama saudaranya itu nanti menggambar telapak tangan atau jari yang kepotong 1, kepotong 2. Model. Selain itu ada gambar hewan juga. Yang digambar adalah hewan rusa, hewan babi. Dengan tujuan apa? Agar roh jahat tidak masuk ke dalam rumahnya atau gua tersebut. Itu sangat imbang dengan kepercayaan sekarang. Kamu pernah lihat fenomena yang ada di rumahmu, di pintu ada buntelan kain, ada tulisan Arab yang Muslim, raja, semacam itu adalah pelindung agar roh jahat tidak masuk. Orang Islam punya, orang masyarakat modern punya, orang praaksara ternyata juga punya. Kemudian kepercayaan di Neolitikum ada 3 tadi. Apa tadi? Totemisme, animisme, dinamisme. Kalau totem itu roh hewan. Contoh yang masih berkembang sampai sekarang di Blora, mungkin cowok-cowok sering pakai. Totemisme adalah kepercayaan pada roh hewan. Biasanya anak laki-laki ada yang bawa kulit macan, kulit kidang, dan lain-lain. Itu kan totem. Percaya pada roh hewan yang masih melekat pada itu. Pernah menjumpai kasus seperti ini? Pernah? Ada yang punya teman seperti itu? Enggak ada. Oke, enggak ada. Di sini enggak ada ya. Oke, enggak ada. Kemudian kalau animisme, percaya pada ruh. Kalau zaman saya kecil itu mbah saya masih godok kopi. Ngerti kopi ya? Malam Jumat kopi katanya untuk leluhurnya datang. Itu percaya pada roh itu masih hidup sampai sekarang. Itu kepercayaan Blora zaman mbah-mbah saya dulu. Lanjut lagi, dinamisme percaya pada benda. Masih sering dirayakan di Blora. Keris. Kamu pernah ikut sedekah bumi? Oke. Sedekah buminya di mana? Di pohon besar atau di sumur? Sendang. Sumur berarti ya? Ya, ada yang pohon besar ada. Nah, itu berarti kan dinamisme. Percaya pada benda itu mempunyai kekuatan. Paham ya? Oke, selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini ada yang berani? Kesimpulan siapa? Selin, silakan. Semuanya disimak ya. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu apa aja? Kesimpulan materi pada hari ini yaitu kita mempelajari masa praaksara berdasarkan ini menjadi 3 yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Paleolitikum itu dari tahun 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Ya. Lalu Mesolitikum itu 10.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Dan Neolitikum itu 10.000 sampai 2.200 sebelum Masehi. Nah, terus ada manusia Buddha yang ditemukan Di Blora. Ya, apa aja tadi? yaitu yang pertama itu ada tiga rangka Homo sapiens ditemukan di situs Gua Kidang. Gua Kidang, oke, Lalu Todanan. ada Pithecanthropus erectus sama Homo soloensis itu Oke. ditemukan di Sungai Bengawan Solo. Oke, kenapa manusia purba sering ditemukan di sungai tadi? Penjelasannya? Karena di sungai itu pertama itu mata air. Mata air, oke. Kedua, banyak hewan-hewan yang Sumber makanan melimpah. Ya. Oke, sudah itu ya. Ada yang berani menyimpulkan lagi? Kelompok yang mind mapping berani enggak? Kesimpulan yang dapat diambil pada pelajaran praaksara ini apa? Hubungan dengan masyarakat sekarang selalu berkembang.
Dulu zaman batu, sekarang zaman digital. Nggak berani. Ya wis, oke. Semuanya melihat ke presentasi. Kesan pesan pembelajaran sejarah pada hari ini. Boleh disimak. Kamu boleh milih angka berapapun. Ada yang 1. Oke, 1 berarti senang. Ada yang 5. Afdal 5 enggak? 1 Pak. 1. Senang karena apa? Senang karena apa? Karena bisa belajar. Ya, bisa belajar. Belajar sejarah bersama-sama. Oke. Bertemu dengan leluhur kita ya. Leluhurmu siapa? Homo, Pitekan apa Megan? Homo karena sudah paling sempurna. paling sempurna dan paling pintar. Berarti ketika ulangan harus itu ya. Harus tuntas. Oke. Oke, rata-rata 1, 2, 3, 4, 5. Jawab. Oke, 1 ya. Oke, demikian pembelajaran sejarah pada hari ini. Untuk minggu depan materinya masih dari praksara. Tunjuk sekarang mau besok aja. Berarti besok yang maju adalah kelompok manusia, nenek moyang. Kemudian ada tradisi lisan. Ada juga paleo belum. Oke, berarti antara 4 tadi ya materi yang belum ya. Oke, yang terakhir ini ada terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Oke. Ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah, Jak.